وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلمي. Situasi sementara. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon pasukan berdepan. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقطوع الصراع، تولد ذلك لشرف ذات الكبرى، ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحلال صلى الله عليه. وقد ورد من الرحمن من حكم سفار رضي الله عنها قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. قالت سفاه وقال ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصوركم. قالت ثم الفتح وجهه فلم المعطية ظلمة ورب وصعيرة من يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأظهر ذلك أني ثم عودني رب ظلمة وصعيرة من يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. قالت فلم يزل الحديث مني على ذلك حتى ابتعد الله كنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت سنة من عظيم المعجزات وفاجر الآيات البينات ما يمضي عظيم صرف عند مولاه وأن على العناية في كل حين تبعا وأنه الهادي إلى الصراط Hadirin mukarramin, para ahli ulama, para sesama hikam saya hormati dan juga saya muliakan, dan juga para hadirin yang datang yang saya hormati dan juga saya muliakan, dan juga orang yang saya hormati karena saya juga pernah bekerja sebagai beliau yang kami hormati dan juga saya hormatkan. Wabil khusus kepada Al-Habib Sayyid bin Muhammad bin Ali Maulana yang saya hormati dan juga saya muliakan. Tidak lupa kepada Majelis MIT
dan juga para jamaah daripada mushola mujahidin, jamaah pria maupun jamaah wanita yang juga saya muliakan. Pada kaitannya pertama kalinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semuanya hadir di sini untuk memperingati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, sing kula takdimi segenap para tuan guru, para asatid, para asatidah, para sepuh bini sepuh, dan juga takmir daripada mushola Al-Mujahidin, dan juga yang saya hormati segenap para habaib yang telah hadir di tengah-tengah kita, Habib Soleh Mauladawilah, Habib Husin Mauladawilah, dan Al-Walid Habib Ali Mauladawilah. Wabil khusus kepada Khadimul Majlis MJT Majlis Yasin Tahlil Habib Fahmi Asgaf, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat umur panjang. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, masih dimudahkan jasad kita, tubuh kita untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat-nikmat tersebut akan terus selalu diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul bersolawat memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari ini kula badhe bahas tema pada malam hari ini, yaitu rindunya Rasulullah kepada umatnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sakaratul maut adalah keadaan yang dimana terpisahnya ruh seorang hamba daripada jasadnya. Sakaratul maut adalah keadaan yang dimana siapapun manusia yang merasakan sakaratul maut, dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Yang sakit tersebut tidak pernah dia rasakan selama dia ada hidup, waktu ada di dunia. Sakit apapun, loro apapun yang kita rasakan selama kita hidup, ketika menghadapi sakaratul maut, sakitnya lebih luar biasa sakitnya. Bayangkan, nyawa mulai kita berada di dalam kandungan ibu kita, melekat dengan kita, kemudian kita lahir jadi anak-anak, jadi pemuda, tumbuh dewasa, tua, terus nyawa ini menempel dengan kita, kemudian dicabut.
ketika kita sakaratul maut. Luar biasa sakitnya. Nabi besar Muhammad SAW ketika nyawa beliau dicabut dan beliau dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW masih memikirkan ummati. Rasulullah SAW masih memikirkan bagaimana keadaan umatku tak tinggal. Apakah ketika aku mati, apakah ketika aku wafat, umatku masih mau mengikut ajaranku? Rasulullah menyebut ummati. Ketika haji wada, haji terakhir Rasulullah SAW, selesai melakukan amal haji, Rasulullah SAW beliau memberikan pesan-pesan terakhir. Beliau memberikan ceramah-ceramah terakhir, khutbah terakhir, yang ternyata tidak lama setelah itu Rasulullah SAW wafat. Di akhir daripada ceramah Rasulullah SAW, di akhir khutbahnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW beliau berkata, "Falyuballigh asy-syahid al-ghaib." Wahai sahabatku yang hadir di tengah-tengah ini, yang mendengarkan pesan-pesanku, sekerongokno khutbahku, sampaikan pesanku ini kepada orang yang tidak hadir. Sampaikan pesanku ini kepada orang yang tidak tahu. Karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat mereka mengkabari sahabat yang tidak hadir. Para sahabat memberikan kabar kepada sahabatnya yang tidak tahu. Kemudian sahabat mengkabarkan ke tabi'in, saya dulu pernah hadir haji wada, Rasulullah memberikan pesan ini. Kemudian tabi'in kepada tabi'in, kemudian sampai ilmu itu kepada kita karena pedulinya Rasulullah SAW. Di hadis Mukhtasar Riyadhus Shalihin, pernah Rasulullah SAW beliau pulang dari ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW beliau berkata, "Wujitu anna ra'ayna ikhwana." Rasulullah beliau berkata, aku rindu andai saja aku bisa melihat saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka?" Ya Rasulullah, apakah kita ini bukan saudaramu? Kata Rasulullah SAW, "Bal antum ashabillah." Akan tetapi kamu adalah sahabatku. Ikhwani, dulurku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang iman ambil aku, melu ajaranku, tapi dia tidak pernah berkumpul denganku. Dia tidak pernah melihatku dan aku rindu dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa perlu kita meminta, tanpa perlu kita memohon kepada Allah, Rasulullah sudah menganggap kita sebagai dulurnya. Ibaratnya kayak gitu. Ono wong biasa. Moro-moro ngaku dulure Pak Jokowi, sumpami ini. Iku hal sing biasa. Wong biasa moro-moro ngaku-ngaku dulure wong gede, iku wis biasa. Akan tetapi kalau ada orang duwe pangkat, duwe derajat sing dhuwur, ana wong biasa diakoni iku dulure, berarti iki wong luar biasa. Rasulullah SAW menganggap kita adalah saudaranya beliau. Padahal kita tidak pernah ketemu, tidak sezaman, tapi Rasulullah menganggap kita adalah saudaranya. Rasulullah SAW beliau bukan hanya cinta kepada sahabat, padahal lek wis bahas sahabat Kanjeng Nabi luar biasa. Mereka bukan hanya memberikan harta,
nyawa, darah, semua diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di dalam kitab Suwarul min Hayati Sahabat, kejadian iki setelah perang Badar. Wonten satu orang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teko kepada Rasulullah. Orang ini berkata, wahai Muhammad, di kampungku wahai Muhammad, butuh ustaz, butuh tenaga guru, butuh wong sing ngajari agama, ngajari sembahyang, ngajari maca Quran. Coba kirimen orang-orang terbaikmu cik ngajari agama Islam di desa. Kata Rasulullah SAW, baik, iya. Kemudian orang ini kembali. Ketika orang ini kembali, Rasulullah SAW beliau memilih 10 sahabat pilihan, sahabat yang mulia, yang hafal Quran, yang faham ilmu agama. Dikumpul, wahai sahabatku, ini ada permintaan di satu daerah, katanya butuh ustadz ngajari agama Islam. Wis kontak kirim, ajarono maca Quran, ajarono sembahyang, ajarono syariat Gusti Allah, apa sing dilarang tidak boleh dilakukan. Baik ya Rasulullah. Berangkat 10 sahabat pilihan. Ketika sudah sampai di daerah yang ditentukan, masuk ke desa tersebut, sahabat Nabi besar Muhammad SAW dikepung dengan 100 orang dengan persenjataan lengkap. Sahabat Kanjeng Nabi kaget. Ten mriki ditugaskan Kanjeng Nabi untuk ngajar, untuk perang. Sebagian mereka ada yang tidak membawa senjata. Kemudian 10 sahabat terpilih ini dikeroyok dengan 100 orang. 8 dari mereka mati dalam keadaan syahid. 2 dari mereka ditangkap. Dibawa 2 sahabat, dibawa ke Mekah, dijual ke orang kafir Quraisy. Ketika itu orang kafir Quraisy lagi marah-marahnya sama Rasulullah, mantel-mantelnya yang sahabat, kalah di perang Badar. Kemudian orang ini datang ke orang kafir Quraisy. Wahai orang Quraisy Mekah, ini saya berhasil menangkap sahabatnya Muhammad. Ini wong pinter, hafal Quran, paham syariat Muhammad. Gitu. Tukuan terserah apa. Akhirnya dibeli oleh orang kafir Quraisy. Dibeli. Ada salah satu sahabat bernama Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Khubayb ini beliau oleh orang kafir Quraisy ditaruh di salib. Beliau disalib. Beliau gak dikei mangan, gak dikei ngombe, dipukuli, diomongi, wahai Khubayb, metu tekan agama Muhammad. Sesungguhnya agamamu yang dulu lebih baik daripada agamamu. Kata Sayyidina Khubayb, saya tetap ikut ajaran Muhammad bin Abdullah. Dipukuli, disiksa, sampai akhirnya batasan penyiksaan orang kafir Quraisy, kaki Sayyidina Khubayb beliau digergaji, dipotong. Diomongi orang kafir Quraisy, wahai Khubayb, ayo keluar dari agamamu, ikut agamamu, ikut agama kami. Kata Sayyidina Khubayb, saya tetap ikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipotong kaki beliau yang satu. Kemudian memberikan penawaran lagi orang kafir Quraisy, wahai Khubayb, gini aja wis, kamu saya lepaskan, kamu saya pulangkan ketemu anak istrimu. Tapi saya minta satu syarat. Apa? Muhammad bin Abdullah menggantikan posisimu di sini. Apa kata
Sayyidina Khubayb bin Adi, demi Allah Rasulullah SAW nginjak kakinya duri di kota Mekah. Saya tidak terima bagaimana Rasulullah SAW mengganti posisiku seperti ini. Akhirnya Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu, karena orang kafir Quraisy melihat wis angel digoyang imannya, akhirnya beliau dibunuh dan beliau meninggal dalam keadaan syahid. Ketika orang kafir Quraisy melihat betapa luar biasa cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW, salah satu dari mereka berkata, wallahi ma ra'aitu ahad yuhibbu ahad ka ashabi Muhammad yuhibbu Muhammad. Demi Allah, saya gak pernah ndelok wong sing cinta ambek wong liya seperti cintanya Nabi, seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa perjuangan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW beliau bukan hanya memperhatikan sahabat-sahabat beliau, akan tetapi Rasulullah SAW mikirnya umat itu. Dan Rasulullah SAW tahu di umatnya ataupun di setelah beliau ada yang tidak ikut beliau, yang tidak iman dengan beliau ada. Bahkan ada orang yang iman dengan beliau, ngakui Gusti Allah niku Tuhane, tapi merusak agama Rasulullah dari dalam Rasulullah. Bahkan ada orang yang menghina, mengikuti ajarannya Rasulullah, menghina agamanya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mandang itu, Rasulullah tetap berjuang. Rasulullah rela dihina, dicaci, dimaki. Bahkan beliau pernah disantet, dipukuli, dimusuhi oleh orang yang berada di tanah airnya, sampai beliau mengungsi ke kota Madinah. Tidak lain hanya satu tujuannya, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cita-cita Rasulullah yang termulia, yang teragung, berharap kabeh umat mlebet surga yang Gusti Allah. Itulah Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, cintane Rasulullah kepada umat iku mengalahkan cintane wong tua karo anake. Kok bisa cintane Rasulullah kepada umatnya? Dorong foto zaman deh, rawat deh foto. Hah?